Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau kondisi banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Ada laporan langsung dari rekan Arneta Butar-Butar dari lokasi. Selamat siang, Arneta. Kondisi di Pondok Gede Permai ini sempat direndam banjir hingga mencapai 5 meter. Kalau saat ini seperti apa kondisi banjir di sana? Selamat siang, Marcel dan juga pemirsa. Saat ini untuk perumahan Pondok Gede Permai ini masih direndam banjir. Namun kalau boleh saya jabarkan, untuk di gerbangnya sendiri ini air sudah mulai surut. Tadi pagi memang ketinggian air ini untuk di gerbangnya sendiri mencapai 60 cm begitu. Namun sekarang hanya setelapak kaki, artinya hanya genangan saja. Namun kalau kita ke sana atau ke area dalam perumahan Pondok Gede Permai ini masih tinggi, yakni sekitar 2 hingga 3,5 meter dan menggenang hingga ke lantai 1 rumah warga, dan sudah menggenang lantai 1, air sudah menggenang di lantai 1 perumahan warga ini. Namun air juga di lantai 2 juga ada sekitar 60 cm, artinya ketinggian di dalam ini cukup tinggi karena mobil ataupun kendaraan yang terparkir di depan rumah warga ini sudah tenggelam. Dan memang selain itu juga ada beberapa wilayah di wilayah Kota Bekasi ini yang paling terdampak banjir, yakni dari Villa Jatirasa, perumahan Pondok Gede Permai di tempat saya berada saat ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda, Marcel dan juga pemirsa, serta di Kemang Ivi, serta di Pondok Mitra Lestari. Dan dari keempat lokasi tersebut ada sekitar 16.000 jiwa yang terdampak, dan untuk di perumahan Pondok Gede Permai sendiri sekitar 5.000 jiwa yang terdampak banjir. Dan karena banyaknya jumlah tersebut, sejak pagi hari tadi ini pihak petugas baik pun BNPB dan juga TNI dan SAR juga sudah melakukan evakuasi secara bergantian menggunakan perahu karet dengan motor tempel seperti itu untuk mengevakuasi warga dari dalam hingga keluar. Dan evakuasi sudah berlangsung sejak pagi hari tadi, dan untuk mengetahui persisnya seperti apa evakuasi sudah bersama saya dan Rem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini kan proses evakuasi sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Ini sudah berapa jiwa, Pak, yang sudah berhasil diselamatkan? Betul, jadi kita sekarang berada di perumahan Pondok Gede Permai. Ini terdampak yang paling parah kalau di Bekasi, karena di dalam sekitar 4-5 meter untuk ketinggian air. Jadi kita maksimalkan untuk bisa dievakuasi semua. Jadi dari 5.000 kepala keluarga yang ada di sini sampai dengan 14.30 ini sudah 80% bisa kita evakuasi. Jadi tinggal 20% lagi kita masih proses. Ini kan sejak pagi hari sudah bergantian dan masih ada rupanya 20% lagi. Ini kendala yang menghambat atau membuat lambatnya evakuasi seperti apa, Pak? Jadi karena memang ini perumahan besar, Mbak. Ini 3 RW, kemudian ada 27 RT. Kemudian gang-gangnya juga ada sempit-sempit. Anggota kita baik dari TNI, Polri maupun BNPB itu terkendala dengan gang yang ada kabel-kabel, kemudian sampah segala macam, itu yang menghambat perahu. Kemudian juga memang tidak semua perahu kita bermesin, hanya 50% bermesin, yang lainnya pakai dayung manual, demikian. Bapak, ini kan tadi kami mengikuti evakuasi di dalam, dan itu masih ada di bagian depan warga yang di atas ataupun di lantai 2. Apakah memang warga tersebut memilih untuk berada di lantai 2 atau bagaimana, Pak? Ada beberapa orang yang memilih tetap tinggal, tapi kita himbau melalui keluarganya untuk bisa kita evakuasi, karena situasi sampai dengan siang ini dari pagi sampai siang masih mendung, Mbak. Kemudian tadi informasi di Bogor juga hujan deras, jadi kemungkinan untuk air di Kali Bekasi meluap lagi, kemudian ketinggian air makin tinggi, ada kemungkinan demikian. Pak, iya, ini kan hujan, kita bisa merasakan sama-sama sekarang ini gerimis. Nanti apakah evakuasi akan dihentikan atau tetap dilanjutkan, Pak? Kita masih tetap lanjut. Kalau hujannya masih gerimis, kemudian tidak membahayakan personel kita akan lanjut untuk evakuasi warga. Yang penting mereka keluar dari Pondok Gede Permai, kemudian ke tempat pengungsian sementara, dinyatakan aman, itu yang penting, yang utama. Bapak, tadi kan selain kabel, karena genangan air sudah dekat dengan kabel yang tergulung, dan juga sampah yang berserakan itu, kendala lainnya apakah unitnya sudah cukup, Pak? Karena tadi sejak pagi masyarakat mengeluhkan perahu karet yang kurang. Apakah sekarang sudah cukup atau gimana, Pak? Kalau tadi pagi memang masih kurang, Mbak, tapi sampai dengan sore ini tadi ada berdatangan lagi dari Kodam 2, kemudian BNPB juga bertambah. Insya Allah sudah cukup, jadi tinggal memang prosesnya yang memakan waktu.
Nah, prosesnya memakan waktu. Dan terkait posko pengungsian sendiri Pak, ini hanya satu di depan gerbang di gedung BNPB atau nanti disiagakan dapur umum seperti itu Pak, untuk warga kan dikit lagi juga waktu berbuka Pak? Betul, tadi sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota, jadi untuk kegiatan dapur umum nanti akan disiapkan mulai dengan sore ini. Tadi siang juga sudah ada sebagian dari masyarakat yang membantu, termasuk minuman. Kalau kesehatan kemudian dapur umum kita siapkan nanti mulai sore ini. Pak, ini kan tadi juga kami melihat evakuasinya banyak balita, lansia. Apakah kebutuhannya cukup Pak di posko yang hanya satu di depan Pondok Gede Permai ini Pak? Insya Allah cukup, karena ini memang gudang punya BNPB. Itu tadi sudah komunikasi dengan BNPB untuk membuka selasar ataupun teras sebelah kiri itu luas banget. Jadi bisa menampung untuk para pengungsi. Pak, kalau saya boleh tahu, ini diprediksi kira-kira akan memakan waktu berapa lama lagi Pak untuk evakuasi dari 20% warga yang masih di dalam? Insya Allah nanti sampai dengan maghrib lah Mbak. Insya Allah mohon doanya saja, hujan juga tidak deras, kita akan lanjutkan evakuasi terus. Terima kasih Pak Nugroho, semoga evakuasinya berjalan lancar. Ya Marcel dan juga pemirsa, itu dia tadi wawancara bersama Danrem 05 Wijayakarta, Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso. Dan memang tadi kalau bicara terkait evakuasi sudah berhasil, seberapa warga yang sudah berhasil dievakuasi, ini tadi mengutip dari Danrem sekitar 20% yang belum berhasil, artinya 80% sebagian besar warga ini sudah berhasil dievakuasi karena memang di depan pintu masuk Perum Pondok Gede Permai ini sudah banyak warga yang berdiam diri di sini untuk menunggu tim evakuasi bisa menyelamatkan keluarganya dari dalam. Dan tadi memang sejak pagi hari ini tim sudah bergantian seperti itu masuk ke dalam menggunakan perahu karet motor, karena yang bisa menjangkau ke area dalam hanyalah perahu karet dengan motor tempel. Karena dari 3 RW yang berada di Perum Pondok Gede Permai ini, yakni RW 8, RW 9, dan juga RW 10, beberapa diantaranya ini berdekatan dengan Tanggul Kali Bekasi, artinya luapan air sangat deras sehingga mempersulit jika hanya menggunakan perahu karet dengan dayung saja, artinya diperlukan perahu motor. Dan tadi terkait perahu motor yang sudah, maksud saya perahu karet dengan bantuan motor tempel yang sudah disiagakan sejak pagi hari tadi, ini ada dari BPBD Kota Bekasi sebanyak 3 perahu motor tempel. Selain itu juga Polrairut dengan 6 perahu motor, di mana 3 perahu motor ini disiagakan di dalam, sedangkan 3 lainnya ada di bagian luar di tempat saat ini saya berada, serta dari Kopasgat ataupun TNI tadi di pukul 9 pagi hari sudah mengirimkan 2, dan jumlah tersebut terus bertambah hingga saat ini. Serta memang bantuan juga ada tadi perahu karet dari Kemensos, kami melihat ada Bekangdam Jaya. Dan saat ini kita saksikan bersama-sama di layar Anda, Marcel dan juga pemirsa, evakuasi yang sudah berhasil dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri BNPB untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lantai 2 rumahnya. Dan memang meskipun saat ini cuaca mendung dan tadi juga sempat ada gerimis, petugas ataupun Danrem mengaku akan tetap melanjutkan evakuasi karena dikhawatirkan banjir ini akan semakin tinggi, dan evakuasi juga akan dilakukan hingga nanti maghrib. Dan mengingat sekarang masih di bulan puasa ini, juga petugas mengaku sudah menyiagakan dapur umum untuk membantu para warga yang hendak akan berbuka tadi. Dapur umumnya di mana nanti menurut pernyataan dari Danrem akan dibangun bekerjasama dengan Wali Kota Bekasi di BNPB atau di gedung BNPB di depan gerbang Perum Pondok Gede Permai. Dan selain bantuan dapur umum, bantuan juga diberikan kepada balita karena tadi kami melihat evakuasi diutamakan kepada lansia dan juga balita seperti itu yang masih membutuhkan pertolongan. Dan usai berhasil dievakuasi, lansia maupun balita tersebut langsung diberi pertolongan pertama di BNPB di sana, karena memang tadi kami juga melihat ada posko kesehatan meskipun sederhana namun masih bisa membantu baik balita maupun lansia yang membutuhkan pertolongan. Dan selain itu juga memang kami melihat adanya kekurangan bantuan seperti pakaian, karena memang dari pengakuan warga baju mereka basah semua lantaran rumah mereka terendam banjir bahkan sampai ke lantai 2 rumah mereka. Dan selain bantuan pakaian seperti itu, popok bayi juga kami melihat masih dibutuhkan karena banyak balita yang membutuhkan pertolongan. Dan memang meskipun posko bantuan ini hanya disiagakan
1 di depan perumahan Pondok Gede Permai ini para warga juga memilih untuk mengevakuasikan diri ke rumah kerabat mereka karena mereka lebih merasa nyaman seperti itu di rumah kerabat mereka. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Marcel kembali ke studio. Laporan langsung dari Arneta Butar-Butar langsung di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Arneta. Bergantian Silih. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda selepas jeda bersama dengan rekan saya Jessica Wulandari. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.